Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini seperti biasa, kita akan memulai pelajaran berbasis online atau pembelajaran di rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, melanjutkan materi kemarin, materi surat, yang mungkin ada beberapa di antara kalian yang kurang paham karena memang videonya belum full ya. Nah, hari ini Bapak akan mencoba membuat video sendiri berkaitan dengan materi surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kita belajar dari simpulan dulu atau rangkuman pembelajaran yang kemarin. Untuk kelas 7E, F, dan G, sepertinya kalian memang sudah belajar mengenai apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas. Cuma hari ini Bapak akan lebih buat pembelajaran sedikit simple dan mungkin mudah dipahami dan ditangkap oleh logika kalian masing-masing. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran yang pertama. Hari ini Bapak akan mengajarkan, diulang lagi sedikit masalah surat pribadi dan surat dinas ya. Nah, langsung saja. Nah, untuk masalah surat pribadi dan surat dinas, mungkin di sini ada sedikit simpulan yang lebih mudah dipahami oleh kalian. Nah, kita ulang aja dari awal. Kemarin kita sudah belajar apa itu yang namanya surat pribadi. Masih ingat kan? Surat pribadi itu surat apa? Surat pribadi adalah sebuah bentuk komunikasi tertulis. Ingat ya, komunikasi tertulis. Maksudnya apa komunikasi tertulis? Komunikasi yang dilakukan lewat media tulisan. Salah satunya yang paling populer adalah surat menyurat. Nah, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang. Ingat ya, oleh seseorang atau sebagai pribadi atau individu, bukan sebagai wakil urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Ingat, bukan sebagai wakil sebuah lembaga. Nah, itu yang dimaksud dengan surat pribadi. Kalian bisa melihat yang Bapak blok kuning ini adalah inti atau pokok-pokok kalimat dari pengertian surat pribadi. Nah, sekarang coba kita lihat ke gambar biar kalian lebih paham sedikit. Coba, pokoknya apa? Sebuah bentuk komunikasi tertulis oleh seseorang kepada orang lainnya atau kepada sebuah instansi, tapi tidak untuk mewakili sebuah lembaga. Jadi dapat Bapak gambarkan sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah seseorang atau seorang pribadi atau individu. Kalau di dalam surat pribadi, orang ini atau individu ini menulis surat, tetapi tujuannya untuk pribadi orang lain, bisa saudara, teman, orang tua, kolega, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, itu intinya surat pribadi. Berarti dari seseorang ke orang lain. Nah, surat pribadi juga bisa dari seseorang, ditulis oleh seseorang, tapi ditujukan kepada sebuah lembaga atau instansi. Lembaga instansi itu kata lainnya apa? Kantor, kelembagaan, atau instansi atau kantor. Nah, sekolah termasuk apa? Sekolah ya termasuk instansi, kelembagaan atau kedinasan. Oke ya. Jadi nih, surat pribadi yang ditulis oleh pribadi dan ditujukan oleh ke pribadi lain atau ke orang lain, bisa sahabat, orang tua, ataupun teman, itu termasuk atau tergolong dalam surat pribadi perorangan atau surat pribadi dengan fungsi perorangan. Jadi karena orang yang menulis sendiri dan dikirimkan ke orang lain, itu namanya surat pribadi perorangan. Contohnya apa? Bisa surat cinta, surat undangan ulang tahun,
surat undangan pernikahan, ataupun surat untuk sahabat maupun orang tua. Itu contohnya. Nah, sekarang kalau surat pribadi yang ditulis oleh seseorang tetapi dikirimkannya ke sebuah lembaga atau sebuah instansi atau sebuah kantor, itu dapat dijeniskan ke dalam surat pribadi resmi atau surat pribadi dengan fungsi resmi atau surat pribadi yang bersifat resmi. Paham ya? Jadi surat pribadi itu tergolong atau dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, surat pribadi berfungsi perorangan. Maksudnya apa? Pribadi yang menulis untuk dikirimkan ke orang lain. Kemudian ada juga surat pribadi dengan fungsi resmi. Berarti yang menulis individu pribadi tapi dikirimkan kepada lembaga, instansi atau kantor. Contohnya apa? Ada surat izin. Kalau kamu bikin surat izin berarti termasuk ke dalam surat pribadi yang bersifat resmi. Kemudian surat lamaran pekerjaan, surat pengunduran diri, dan lain sebagainya. Nah, materi ini bisa kalian lihat di LKS halaman 34. Di buku paket tidak ada, anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan surat pribadi. Setiap surat, entah itu surat pribadi atau surat dinas, pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan untuk surat pribadi adalah untuk berkomunikasi secara tertulis kepada pribadi atau untuk komunikasi pribadi. Berarti bukan untuk komunikasi lembaga atau instansi. Ingat ya, untuk komunikasi pribadi. Nah, kemudian isi surat. Isinya surat pribadi itu apa sih, Pak? Ternyata isi surat pribadi itu berkaitan dengan masalah pribadi si penulis. Masalah pribadi penulis contohnya apa, Pak? Nah, ini contohnya. Masalah percintaan, masalah ulang tahun, masalah pernikahan, atau masalah saling kangen kepada sahabat atau orang tua. Itu contohnya masalah pribadi. Ini juga termasuk masalah izin, masalah lamaran pekerjaan, ataupun masalah pengunduran diri. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah bagian dari surat pribadi. Nah, ini nanti akan Bapak jelaskan secara lebih rinci disertai dengan contohnya. Nah, yang pertama bagian surat pribadi itu ada tanggal surat. Tanggal surat itu apa sih, Pak? Tanggal surat ya berarti kapan, bisa hari ataupun bisa tanggal di mana surat itu ditulis. Kemudian ada alamat penulis, alamat ya. Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau di surat pribadi, alamat yang ditulis dalam surat itu adalah alamat penulis. Tapi kalau di surat dinas, alamatnya adalah alamat penerima. Nah, nanti Pak Guru lihatkan perbedaannya. Kemudian ada yang ketiga, pembuka. Pembuka itu isinya apa, Pak? Isinya salam pembuka, bisa assalamualaikum, salam sejahtera, salam kangen, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan adalah paragraf pembuka atau kalimat pembuka surat. Kemudian ada isi. Kemudian penutup. Nah, nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ketika kita bahas unsur-unsur dari surat pribadi. Kemudian kita flashback sedikit atau kita lihat materi yang kemarin. Nah, yang kedua adalah simpulan materi mengenai surat dinas. Nah, coba lihat anak-anak. Surat dinas sama dengan surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tulis. Tapi bedanya di mana? Di sini. Bentuk komunikasi tulis yang ditulis dalam situasi formal. Nah, ini ditulis oleh seseorang ya pastinya, ditulis oleh individu dalam situasi oleh individu dalam situasi formal. Untuk apa? Untuk kepentingan formal. Kepentingan formal apa contohnya? Nah, ini
undangan, peringatan, tugas, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Intinya apa? Kepentingan formal adalah kepentingan yang berkaitan dengan lembaga atau instansi atau kantor. Oke ya. Nah, untuk bahannya gimana biar gampang? Nah, Pak Guru jelaskan biar mudah sedikit. Nah, kita sertai pakai gambar kayak tadi. Ini adalah individu, berarti perorangan. Nah, ini adalah kantor. Jadi logikanya begini. Kalau yang namanya surat dinas itu tetap ditulis oleh individu ya, tapi yang sedang berada di dalam kantor atau sedang berada di dalam jam kerja. Nah, surat dinas ini yang ditulis oleh individu di dalam jam kerja atau di dalam kantor bisa dikirimkan kepada individu lain. Ya, bisa dikirimkan ke individu atau justru dikirimkan ke sesama dinas atau instansi. Nah, kalau dikirimkan ke individu contohnya apa, Pak? Nah, ini ada contohnya surat undangan. Bisa undangan apa aja, undangan rapat atau undangan apa ya. Kemudian ada surat peringatan. Surat peringatan ini surat teguran, bisa juga disebut sebagai surat teguran. Kemudian surat tugas dan surat pemberitahuan. Nah, kemudian kalau surat dinas itu dikirimkan ke instansi lain, bentuknya bisa apa? Bisa surat permohonan. Misalkan permohonan apa? Permohonan kerja sama. Kemudian surat izin peminjaman tempat. Misalkan kalau rapat nih, SMP 19 nggak punya ruang serbaguna, misalkan. Nah, dia bisa menyurati untuk pinjam ruangan dari SMP lain. Kemudian ada surat pemberitahuan. Misalkan apa? Kayak kemarin. Dinas Pendidikan Kota Tegal itu mengirimkan surat pemberitahuan kepada sekolah-sekolah, berarti dari dinas ke sekolah ya, sama-sama instansi ya, itu mengenai akan diperpanjangnya libur terkait virus corona. Nah, itu contohnya surat dinas antar instansi atau lembaga. Nah, kemudian informasi selanjutnya adalah tujuan dari surat dinas. Kalau tadi tujuan dari surat pribadi untuk apa? Untuk komunikasi pribadi. Nah, sekarang tujuan dari surat dinas untuk komunikasi yang bersifat kedinasan. Bersifat kedinasan apa, Pak? Nah, ini sama. Bersifat kedinasan dengan kepentingan formal ini sama anak. Anak sama ya, Nak. Nggak ada bedanya. Nah, jadi yang bersifat kedinasan dengan kepentingan formal itu sama, tidak ada bedanya. Nah, kemudian untuk isi dari surat dinas. Nah, surat dinas itu isinya tentang apa sih? Nah, kalau tadi surat pribadi isinya tentang apa ya? Nah, biar lebih mudah. Nah, ini sama ya. Tidak ada yang berbeda. Nah, kalau tadi isinya surat pribadi apa? Coba kita scroll ke atas. Isinya apa? Isinya tentang masalah pribadi si penulis. Nah, kalau di surat dinas apa? Isinya mengenai topik kedinasan. Topik kedinasan itu apa, Pak? Nah, tadi sama. Kamu bisa tahu topik kedinasan itu lihat di contoh ini. Topik kedinasan apa? Undangan, peringatan, tugas, pemberitahuan, permohonan, izin peminjaman, pemberitahuan juga gini bisa. Kemudian yang ketiga, bagian dari surat dinas. Nah, bagian surat dinas itu nanti juga akan Bapak jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, bagian surat dinas yang perlu kamu ketahui itu ada yang namanya kop surat. Kop surat itu biasa juga dikenal sebagai kepala surat. Isinya apa, Pak? Ya, nanti Bapak jelaskan. Kemudian ada nomor, tanggal, lampiran, perihal. Nah, alamat. Nah, tadi sempat Bapak singgung di depan pada bagian surat pribadi.
alamat di surat dinas dan surat pribadi itu berbeda. Kalau tadi di surat dinas alamatnya adalah alamat si pengirim. Tapi kalau di surat dinas alamatnya itu adalah alamat penerima. Paham ya? Kemudian salam pembuka, isi, penutup, nama. Nah, isi, penutup, kemudian penutup. Nah, ini yang berbeda lagi. Di surat dinas itu ada 2 nama dan 2 tanda tangan. Ingat ya, bisa lebih dari 2 bahkan, bisa 3 atau 4. Nah, intinya apa? Dalam surat dinas, kenapa banyak tanda tangannya? Karena di situ banyak yang mengesahkan. Nah, untuk yang pertama biasanya sering disebut sebagai tanda tangan pemerkuat. Tanda tangan pemerkuat apa? Tanda tangan dari pemimpin. Ya, dari pemimpin sebuah perusahaan, sebuah lembaga, instansi atau kantor. Kalau di sekolah ya berarti tanda tangannya Bapak Kepala Sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah nama dan tanda tangan si penulis suratnya. Nah, ini nih, tanda tangannya ini. Dia yang bikin harus juga tanda tangan di situ. Nanti setelah dia tanda tangan baru meminta tanda tangan kepada pemerkuat atau kepala atau pemimpin. Oke, jelas ya. Ini sedikit materi flashback yang kemarin mengenai pengertian surat, tujuan, isi, dan bagian surat. Ini juga ada contoh-contohnya. Silakan nanti kalian bisa bolak-balik video dari Bapak ini untuk belajar dan pengingat juga. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu apa, Pak? Materi berikutnya adalah menjelaskan mengenai unsur-unsur atau bagian-bagian dari surat. Nah, materinya bisa kita lihat di sini. Sama di sini. Nah, sambil menunggu kalian bisa lihat ada yang namanya rusa ya. Rusa besar, rusa kutub. Itu tinggalnya di kutub. Nah, kita sudah masuk ke materi berikutnya. Nanti Bapak perbesar. Nah, kita langsung saja biar nggak lama. Kita akan menjelaskan masalah. Nah, ini unsur-unsur surat atau bagian-bagian surat. Yang pertama adalah bagian surat pribadi. Wah, sudah Isa ya. Padahal Bapak tadi salamnya selamat pagi. Kita jeda sebentar. Nah, ayo kita lanjutkan lagi materi bahasa Indonesia yang tadi sempat ada iklan ya sebentar. Nah, kita lanjut ke materi masalah ini. Unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, kita pertama bahas unsur surat pribadi dulu ya. Surat pribadi itu memiliki beberapa unsur yang tadi mungkin sempat Bapak singgung. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama adalah tanggal surat. Nah, tanggal surat itu apa sih? Nah, ini kamu bisa lihat di sini. Tanggal surat itu berfungsi Nah, tanggal surat itu berfungsi untuk menjelaskan kapan surat itu ditulis. Oke ya. Kemudian setelah tanggal surat ada alamat surat. Nah, alamat surat apa? Berfungsi menjelaskan di mana surat itu ditulis atau alamat si pengirim surat. Berarti tempat ya, tempat di mana surat itu ditulis. Kemudian ada pembuka. Pembuka itu apa? Pembuka memiliki fungsi untuk menyapa orang kedua. Orang kedua itu apa? Penerima surat. Kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan, ini yang lumayan banyak ya. Coba kita perbesar. Nah, pendahuluan itu memiliki fungsi atau berisi kata atau kalimat sebagai pengantar surat. Biasanya berisi alasan penulis untuk menulis surat tersebut. Alasannya apa sih penulis itu menulis surat pribadi? Nah, biasanya bisa karena si penulis itu rindu akan temannya atau pribadi yang lain.
bisa teman, orang tua, sahabat. Nah, ada pula yang berisi curhat masalah permasalahan pribadinya. Ada yang menanyakan kabar ataupun memberitahukan kabar. Nah, kemudian setelah pendahuluan ada struktur unsur isi. Unsur isi itu apa? Ya, bagian isi dari surat yang menjelaskan maksud pengirim mengirimkan surat tersebut. Nah, setelah isi ada penutup. Penutup itu apa, Pak? Penutup itu berisi salam untuk mengakhiri surat atau kalimat untuk menutup surat. Nah, setelah itu ada nama pengirim dan tanda tangan. Fungsinya apa? Menjelaskan pada penerima ya. Menjelaskan kepada penerima siapa yang menulis surat tersebut. Nah, itu penjelasan mengenai unsur-unsur surat pribadi. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam surat unsur-unsurnya itu seperti apa. Dalam surat pribadi ya, yang dimaksud tanggal itu mana, yang dimaksud penutup itu mana, yang dimaksud pendahuluan itu mana. Nah, coba kita bisa lihat di sini. Nah, kita perbesar dulu. Nah, ini dalam surat pribadi yang ini ada tulisan Jayapura. Ini 12 November 2015. Pasti kalian sudah paham ya. Ini 12 November adalah tanggal surat. Nah, dalam surat pribadi karena penulisannya itu lebih bebas atau tidak terikat oleh aturan bahasa formal, begitu juga dengan penulisan tipografi atau bagian-bagian dari surat ini. Nah, tanggal surat bisa aja kamu tulis di sebelah kanan atau sebelah kiri, bahkan di bawah sebelum ini nama dan tanda tangan juga boleh. Nah, itu enaknya surat pribadi seperti itu, tidak terikat oleh tipografi atau struktur. Nah, kemudian yang kedua ada Jayapura. Jayapura itu apa? Jayapura adalah alamat surat yang ditulis oleh penulis. Alamat surat di mana penulis itu menulis surat. Nah, berarti dia nulisnya di Jayapura. Kemudian ada salam sayang untuk Bunda. Bunda itu merindukan Bunda. Ini namanya apa? Ini yang dimaksud dengan pembuka surat. Tadi pembuka apa? Salam kan? Nah, ini di surat pribadi kamu juga bisa menambahkan Assalamualaikum, salam sejahtera, ataupun salam sayang, salam kangen, dan lain sebagainya boleh. Nah, kemudian ini yang paragraf pertama itu apa? Yang dimaksud pendahuluan ini. Tadi apa pendahuluan? Isinya permasalahan, bukan permasalahan. Isinya apa? Paragraf atau kalimat pembuka surat. Bisa apa? Bisa berupa permasalahan atau curhatnya, bisa berupa rasa kangennya. Intinya apa? Pembuka surat, kalimat pengantar ke isi surat. Contohnya apa? Seperti ini. Sudah seminggu itu di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini itu tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Nah, ini diawali dengan cerita. Itu senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan ibu instruktur sangat ramah dan baik. Itu mendapat banyak ilmu dari mereka. Nah, setelah ada pembuka, kemudian isi surat tadi apa? Isi adalah pokok atau alasan, penjabaran alasan kenapa si Edo ini menulis surat kepada bundanya. Coba dilihat, meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan bunda. Oh, berarti isi surat pribadi tentang apa? Tentang Edo yang merindukan ibundanya. Rindu masakan bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari, tetapi bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Nah, setelah ada isi, ada yang namanya penutup surat. Paragraf atau kalimat yang difungsikan untuk mengakhiri surat. Coba dilihat, terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Nah, biasanya apa? Bisa berupa ucapan terima kasih dan salam penutup. Nah, yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Ini Edo, buah hati bunda. Di sini bisa kasih keterangan, ini buah hati bunda karena suratnya ke bunda. Misalkan kamu ke temanmu tersayang siapa, kayak gitu. Itu juga boleh.
Nah, balik lagi kita ke struktur surat dinas sekarang, paham ya? Nah, kita sekarang ke bagian dari surat dinas. Wah, terlalu jauh nih. Nah, ini nih. Coba dilihat. Nah, di surat dinas itu lebih banyak, jelas lebih banyak unsurnya. Karena apa? Karena dia adalah surat yang formal, memiliki beberapa aturan pokok. Tidak seperti surat pribadi tadi yang lebih bebas. Nah, di dalam surat dinas itu ada yang namanya kop surat. Tadi belum tak jelaskan. Nah, kop surat apa? Nah, ini kop surat biasa juga disebut sebagai kepala surat. Kepala surat itu berisi nama dari alamat, nama dari instansi, dinas atau kantor yang mengirim surat. Mengirim surat. Nah, ini selain nama itu juga biasanya kop surat terdapat alamat di jalan apa, alamat kantornya itu di mana, kemudian nomor surat. Nah, nomor surat berisi apa sih Pak? Nomor surat itu nomor urut dari surat resmi. Misalkan kamu bekerja di sebuah kantor, kamu disuruh untuk membuat sebuah surat. Nah, surat yang kamu buat itu kan termasuk surat dinas. Nah, biar suratnya itu tidak bingung ketika diarsipkan nanti, perlu ada yang namanya nomor urut. Jadi nanti kamu bisa ngecek, oh nomor urut pertama itu surat ke SMP 19, nomor urut 2 surat kemana, 3 kemana, 4, 5, 6 dan seterusnya, seperti itu. Itu fungsinya nomor surat. Kemudian tanggal surat tadi ya, kapan surat itu ditulis. Kemudian lampiran. Nah, ini yang beda. Lampiran itu apa sih Pak? Lampiran itu tambahan yang disertakan di dalam surat. Biasanya kalau antar nama dinas itu surat umumnya ada lampirannya. Lampiran itu tambahan. Nah, tambahan itu bisa berupa apa? Bisa berupa barang ataupun surat yang lain. Itu tambahannya. Misalkan gini, SMP 19 mau membuat surat izin kepada orang tuamu untuk berwaba. Nah, surat itu sudah dibuat. Nah, tapi di situ ada lampirannya, 1 lembar. Nah, lampirannya apa sih? Oh, ternyata lampirannya kamu menerimanya 2 lembar kertas. Yang pertama adalah kertas surat dan yang kedua kertas lampiran. Kertas surat mohon izin. Nah, kertas yang kedua itu sebagai bukti orang tuamu mengizinkan atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan lampiran. Kemudian setelah lampiran ada yang namanya perihal. Perihal apa? Perihal itu topik dari surat dinas. Nah, enaknya surat dinas itu ada perihalnya. Jadi kamu nggak usah membaca keseluruhan, kamu sudah bisa tahu topiknya apa. Oh, ada surat nih dari SMP 19, dilihat aja perihalnya. Oh, perihalnya itu pemberitahuan. Oh, berarti itu isinya memberitahukan tentang suatu hal. Nah, karena perihal itu merupakan topik, jadi nanti akan dijelaskan lebih mendalam di bagian isi. Kemudian ada alamat surat. Alamat tadi berbeda ya, kalau surat pribadi itu alamat penulis, kalau surat dinas itu alamat penerima. Nah, alamat penerima biasanya hanya ditulis kotanya saja, misalkan kayak ini di Tegal. Nah, alamat surat biasanya selain kota juga nanti ada si penerimanya dulu. Misalkan YTH yang terhormat Bapak Sapi MPS kayak gitu, misalkan Master Persapian di Tegal gitu. Nah, ini namanya alamat surat, berarti suratnya ditujukan ke Bapak Sapi, alamannya di Tegal. Kemudian ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ya berisi ucapan salam, bisa assalamualaikum, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, tidak boleh ada yang namanya salam seperti surat pribadi, kayak salam kangen, terus salam sehat, nggak boleh. Paling tidak pakainya salam lintas agama, assalamualaikum atau salam sejahtera.
Setelah salam pembuka ada isi surat tadi. Isi surat itu merupakan penjelasan dari perihal surat. Berarti perihalnya misalkan tadi undangan ya, nanti isinya itu menjelaskan undangannya itu tentang apa, kapan, dan di mana. Kemudian ada paragraf penutup, sama fungsinya untuk mengakhiri sebuah surat. Nah, kalau surat dinas biasanya paragraf penutupnya itu berupa ucapan terima kasih. Kemudian tadi ini ada nama yang memperkuat surat. Berarti apa tadi? Tanda tangan dari ketua atau kepala instansi sebagai penanggung jawab perusahaan atau instansi. Kemudian ada nama dan tanda tangan. Nah, berisi nama, gelar, dan jabatan dari si penulis surat. Nah, sekarang coba kita lihat di contoh suratnya. Nah, di contoh surat dinas, bagian-bagian yang dimaksud kop itu mana sih Pak? Tanggal mana, lampiran mana? Nah, di sini. Ini yang ditulis pakai huruf kapital dan besar itu namanya kop surat. Berisi nama dan alamat instansi. Ini kan namanya apa? Pramuka instansinya mana? SMP Mutiara Harapan 1. Biasanya di bawahnya itu nanti ada alamat. Jalan apa, RT berapa, RW berapa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Kemudian, nah ini ada tanggal surat. Coba kamu cermati. Tanggal surat di surat pribadi. Tadi, nah ini di sininya ada nama kota, ya kan? Atau alamat surat. Tapi di surat dinas kenapa tidak ada, Pak? Nah, kenapa tidak ada? Karena alamat surat atau alamat pengirim itu sudah tertera di kop surat. Nah, itu kan berisi nama dan alamat instansi, ya kan? Ini kan udah ada tubennya, jadi nggak usah ditulis di sini lagi. Cukup satu aja di kop surat. Jelas ya? Jadi kan nanti kalau kalian menulis surat dinas, cukup tanggal, bulan, dan tahun saja. Kemudian ini nomor. Nah, nomor itu berisi kode nomor urut. Nah, ini 08 garis miring K garis miring UKS. Nah, ini kode dari apa? Bisa nomor urut. Nah, oh ini berarti surat ke-8. K itu kode apa? Itu terserah si penulisnya. Oke ya. Kemudian ada lampiran tadi. Benda, kertas atau surat tambahan yang diikutkan dalam surat. Nah, ini ada satu berkas, berarti cuma satu lembar, satu berkas itu. Kemudian ini ada penerima surat. Coba dilihat. Yang terhormat wali murid Sofia Nasila. Nah, biasanya ada kata yang terhormat di sini sebagai sapaan kepada si penerima. Atau kalau tidak pakai yang terhormat itu bisa pakai kepada. Nah, di bawahnya ada alamat di Tuban. Beda ya dengan alamat ini ya. Kalau ini adalah alamat pengirim, kalau di sini adalah alamat yang dituju. Berarti wali muridnya Sofia ini tinggalnya di Tuban. Jelas ya. Kemudian nah ini perihal tadi kan tujuan atau pokok surat dinas. Nah, perihalnya apa? Permohonan izin. Oh, berarti ini surat mengenai permohonan izin. Permohonan izin apa? Kalau kamu pengen tahu permohonan izin apa, nanti kamu bisa lihat di isi. Kemudian dengan hormat. Nah, ini adalah salam pembuka. Ucapan salam. Nah, biasanya di surat dinas itu pakainya dengan hormat atau hormat kami. Nah, setelah itu bisa juga kamu tambahkan dengan salam lintas agama. Assalamualaikum. Boleh. Salam sejahtera. Baru nanti dengan hormat. Itu lebih bagus. Kemudian bagian selanjutnya adalah isi surat ini. Lihat. Isi surat merupakan penjelasan dari permohonan izin. Jadi nanti dijelaskan, dijabarkan. Permohonan izin tentang apa sih? Nah, coba dilihat. Nah, dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan memandu pelestarian lingkungan, SMP Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu Minggu pada tanggal 5 dan 6 Desember 2015 di Kabupaten Pantai, Kelapa Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putri. Nah, berarti surat permohonan izin perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Nah, selanjutnya adalah
Paragraf penutup, ucapan terima kasih saja, sudah cukup singkat, padat, dan jelas. Nah, kemudian ini, pihak yang memperkuat surat biasanya didahului menggunakan kata atau kalimat mengetahui. Kepala sekolah siapa? Hormat kami ketua panitia. Berarti ini yang menulis ketua panitia. Udah ya, jelas? Nah, sudah selesai materi surat pada malam hari ini ya, bukan pagi ya, ternyata malam hari. Pada malam hari ini semoga kalian bisa belajar di rumah, memanfaatkan waktu dengan baik dan tetap jaga kesehatan. Ingat penyebaran corona, belajar terus apa itu corona dan cara pencegahannya. Jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun ya, dan hindari keluar rumah kalau memang kegiatanmu itu tidak penting. Nah, sekian saja dari Bapak. Bapak tutup video pembelajaran pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.